Yes, Islam yang Alawi mengatakan, Al-Haddad di dalam kitab Misbahul Anam itu ya, bisa dijelaskan. mengatakan tauhidul uluhiyah dakhilun fi umumi tauhidir rububiyah bidalilin Hmm. anna Allah Ta'ala lamma akhadal mitsaq ala dzurriyyati Adam khatabahum ta'ala biqaulihi alastu bi rabbikum wa lam yakul bi ilahikum faktafa minhum bi tauhidir rububiyah wa minal ma'lum anna man aqarra lahu bir rububiyah faqad aqarra lahu bil uluhiyah id laisar rabbu ghairul ilah bal huwa al ilahu bi ainihi. Tauhid uluhiyah itu sudah masuk kepada keumuman tauhid rububiyah. Dalilnya kata beliau sesungguhnya ketika Allah Ta'ala mengambil perjanjian pada keturunan Bani Adam, Allah berkhutbah kepada mereka dengan firman-Nya alastu bi rabbikum, tidak mengatakan alastu bi ilahikum. Maka dengan dalil ini kata beliau cukup untuk mengatakan tauhid uluhiyah masuk ke dalam tauhid rububiyah. Bagian dari tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah adalah bagian dari tauhid rububiyah, dan termasuk yang dipahami dari hal ini kata beliau sesungguhnya orang yang berikrar dengan tauhid rububiyah maka dia telah berikrar dengan tauhid uluhiyah. Simpelnya Pak, orang yang beriman dengan rububiyah maka dia telah beriman dengan uluhiyah. Itu kata dia. Kenapa? Karena tidak mungkin ada Rob, tidak mungkin Rob itu adalah selain ilah. Yang namanya ilah itu ya Rob. Rob ketika menisbatkan Rob kepada Allah, maka Rob itu juga ilah. Ketika menisbatkan ilah kepada Allah, ilah itu juga Rob. Nah sekarang permasalahannya di mana? Kalau kita ada kan di situ dibahas apa? Bid'ah itu. 3 tauhid dibagi itu bid'ah dijelaskan. Tidak ada. Tunggu dulu. Kalau Syekh tadi, Dr. Salim Al-Wan menjelaskan. Nggak paham nggak? Paham. Apa? Kalau paham? Dr. Salim Al-Wan tadi antum jelaskan itu ada jelas. Dia mengatakan bahwa yang mengatakan bahwasanya tauhid dibagi 3 adalah perkara bid'ah. Itu bila menjelaskan benar. Di mana? Tapi antum barusan siapa Al-Haddad itu yang mengatakan itu tidak ada dikatakan bahwasanya itu perkara bid'ah. Tauhid dibagi itu perkara bid'ah. Saya katakan permasalahan beliau mengatakan, aduh ya Allah, dengar ya. Itu benar. Tauhid uluhiyah itu sudah benar, Pak. Begini Pak ya, mafhumnya begini. Antum tidak begini, dengar ini Pak. Antum tidak baca, tidak paham. Saya baca, saya simak. Iya. Simak terus langsung mengatakan itu benar, tapi pemahamannya antum palingkan. Aneh-aneh. Terakhir antum katakan tuh pembahasan tadi ulama dengar ya, Pak, begini yang beliau maksudkan ini. Antum katakan dulu, ya saya paham. Dikatakan bahwasanya tauhid uluhiyah itu. Bagaimana antum paham? Saya mau jelaskan tauhid uluhiyah itu mencakup tauhid rububiyah. Antum katakan benar. Saya yang baca, antum yang jelaskan, piye toh? Kan saya simak. Ya antum simak terus langsung paham. Coba begini ya, antum katakan tadi toh, tauhid uluhiyah mencakup tauhid rububiyah, betul tidak? Terbalik. Tauhid rububiyah sudah mencakup tauhid uluhiyah sudah mencakup tauhid rububiyah. Itu kan antum katakan tadi. Terbalik gimana? Aduh. Coba bisa direkam ulang itu. Antum katakan tadi. Makanya saya bilang kalau ndak paham, yo dengar penjelasan. Jangan ya Allah, itulah kasihannya kalian, bani terjemahan. Modal diterjemah langsung memahami sendiri. Besok-besok saya kalau antum diskusi kayak begini, langsung apa? Kalau pemahaman itu benar menurut siapa? Anda sendiri? Tidak bisa antum mengklaim begitu ya, Bodoh-bodoh. Tidak, yang antum jelaskan tadi Anda dengar. Anda dengar tadi. Pak, saya baru menerjemahkan, saya belum jelaskan kok. Saya baru menerjemahkan. Antum memahami sendiri. Tauhid uluhiyah itu sudah mencakup tauhid rububiyah. Antum jelaskan sendiri tadi. Saya bilang terbalik, kata antum itu terbalik, Pak. Terbaliknya di mana? Coba bisa jelaskan ulang. Kata beliau ya, saya ulang. Tauhidul uluhiyah dakhilun fi tauhidir rububiyah. Terus antum bilang tauhid uluhiyah mencakup tauhid rububiyah. Bukannya terbalik itu? Terbalik. Antum sendiri katakan. Dah terbalik, antum jelaskan tadi begitu. Oke, saya baca lagi ya. Tauhidul uluhiyah dakhilun fi umumi tauhidir rububiyah. Terus maksudnya bagaimana? Tauhid uluhiyah mencakup rububiyah. Begitu. Yang antum maksud tadi itu tauhid rububiyah sudah mencakup tauhid uluhiyah, itu. Iya, makanya saya bilang terbalik, Pak. Jangan modal terjemahan, tidak paham terus langsung memahami sendiri.
Astaga. Itulah saya katakan tadi, antum, makanya saya ambil kutipan antum tadi. Antum kalau mau dikasih kembali digital awal, Antum di bicara rumah tadi. diajarkan berbohong. Coba tanya netizen, pasti netizen simak itu antum punya pembahasan tadi. Antum bilang Maksudnya tadi, antum bilang tauhid begini. uluhiyah mencakup rububiyah. Coba saya tanya ya. Tauhid rububiyah mencakup uluhiyah atau uluhiyah mencakup rububiyah, yang mana? Yang saya bilang yang mana? Kalau yang kita yakini, Saya nggak tanya yang antum yakini, yang saya tanya, yang saya bilang yang mana? Antum kan yang cuma antum bilang dengar tadi, dari yang saya. awal. Ya tunggu dulu, yang awal antum bilang tadi itu begini. Antum jelaskan tadi pembahasannya begini. Tauhid uluhiyah itu sudah mencakup tauhid rububiyah. Mungkin Dari mana antum dengar seperti itu? Tunggu dulu, saya bicara dulu. Dari Ternyata mana antum mungkin dari mana antum menjelaskan begitu. dengar? Dari mana antum dengar saya Banyak bilang? netizen di bawah pasti dengar itu. Pasti dengar itu. Antum di rumah diajarkan berbohong, Pak. Nah, saya tidak diajarkan begitu. Memang jelas. Yang saya bilang, Pak, tauhidul uluhiyah dakhilun fi Yang terakhir antum bilang itu baru benar. Antum bilang sampaikan tadi itu tauhid rububiyah mencakup tauhid uluhiyah. Yang terakhir benar, yang di belakang salah. Itu betul-betul. Yang awalnya antum yang katakan terakhir itu benar. keliru. Yang di awal keliru. Allahu astagfirullahalazim. Saya yang baca referensi saya lihat, kemudian yang di awal referensi di awal dikatakan keliru, referensi di akhir dibilang benar. Pemahaman macam begini. apa ini? Bukan pemahaman macam begini ya, maksudnya tidak mau berdebat antum baca itu, maksudnya begini ya. Ya sudahlah, sudah capek saya. Antum baca nggak? Apa itu? Referensi yang saya baca antum baca nggak? Saya dengar tadi dari antum pembahasannya. Antum tahu nggak artinya? Saya bacakan satu kali lagi ya, antum artikan sendiri. Kalau artinya Anda nggak tahu, cuma antum jelaskan tadi kan begitu awalnya. Ya Allah, cukup Pak ya, cukup ya. Capek saya. Antum modal terjemahan, menyalahkan. Modal terjemahan. Begini Pak ya, saya baca referensi, saya yang terjemahkan, antum dengar, kemudian antum menyalahkan orang yang menerjemahkan kepada Anda. Itu ibarat begini Pak. Saya yang masakkan antum nasi, masakkan antum ikan, saya suapkan ke mulut antum, setelah antum makan, antum ludahi saya. Kurang ajarnya antum itu. Bukan kurang ajar. Antum sendiri kalau bukan kurang ajar, terus apa namanya? Antum bilang referensi yang saya baca. Begini Pak. Justru tidak berbohong. Begini saya Pak. mengatakan benar. Antum tidak baca. Begini, antum sebentar kan live. Tunggu dulu, live sebentar masih tertinggal di situ. Antum begini Pak. Antum tidak baca. Antum tidak bisa terjemahkan. Kemudian antum katakan referensi yang saya baca di awal salah, yang di akhir benar. Itu atas dasar apa? Oke, saya salah. Begini. Sekarang saya bicara ya. Antum tadi katakan, nanti sebentar kan habis live, kan tersimpan itu. Nanti antum putar itu detik berapa? Antum pembahasan pertama itu bilang begitu. Perkara berapa detik itu saya masih ingat Pak, masih ada di otak saya. Saya bilang tauhid rububiyah, saya bilang ya tauhid rububiyah mencakup tauhid uluhiyah. Anda katakan, saya mengatakan tauhid uluhiyah mencakup rububiyah. Bukannya terbalik itu? Apa? Nah, uluhiyah mencakup rububiyah. Dari mana? Sebenarnya terbalik. Ya terbalik. Terus antum tidak ngakui kesalahan antum? Tidak, saya akan mengambil antum punya kutipan tadi, pembahasan tadi. Antum katakan bahwa tauhid uluhiyah sudah mencakup tauhid rububiyah. Ternyata antum bilang terbalik. Ternyata antum baca lagi itu referensinya mengartikan ternyata benar. Terbalik, benar terbalik. Makanya saya bilang tadi, coba nanti setelah live nanti putar ulang itu. Putar ulang itu yang antum bahas tadi itu. Bapak ini lain-lain, tidak paham. Tidak lain bagaimana? Iya. Saya tidak berbohong. Kenapa saya berbohong? Apa untungnya? Tidak punya referensi, tidak bisa baca referensi, kemudian mendebat orang dengan referensinya orang. Saya tidak berdebat, cuma menjelaskan. Tuh antum kan katakan begitu. Apa yang salah? Saya yang baca, saya yang terjemahkan, Anda yang jelaskan. Mantap. Udahlah, maksudnya. Oke, Anda tidak pernah baca ini, tidak pernah baca referensi ini. Dulu, kita lanjut lagi yang lain lah, yang lain. Apalagi? Capek, maksudnya masih ada yang lain mungkin. Capek. Oh ya, silakan. Terima kasih sudah bergabung. Oke, Syekh, terima kasih atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Astagfirullahaladzim, astagfirullah.
Ana heran di rumah belajar apa? Kita bilang tauhid rububiyah mencakup tauhid uluhiyah, diputar sama dia. Ya, kalau diputar memang itu pun astagfirullahaladzim. Ana itu sebenarnya tadi masih mau jelaskan kalau di sini kalau kita mengikuti pemahaman beliau, namanya orang berikrar dengan tauhid rububiyah sudah beriman dengan tauhid uluhiyah. Nah, kalau kita bilang orang kafir itu bertauhid rububiyah, otomatis dia bertauhid uluhiyah. Sedangkan kan di tiga tauhid tidak seperti itu. Jadi secara pendefinisian salah. Jelas kita katakan bid'ah yang dolalah. Masa kita bilang bid'ah yang hasanah seperti itu? Perkara dolalah ya katakan dolalah dong. Dolalah, jangan katakan perkara yang dolalah sebagai perkara hasanah. Susah kasihan orang-orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bolehkah? Ya, Ya, kalau ini kan iblis kan mengakui kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan, ya kan? Berarti kalau istilahnya di apa? Di pembagian pembagian tauhid itu berarti iblis ini kalau dia mengakui Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan berarti tauhid tauhid uluhiyah kah, rububiyah kah? Dia meyakini bahwa Allah itu pencipta, ya kan? Berarti tauhid rububiyahnya bagus atau uluhiyah kah? Rububiyah. Halo? iya lanjut. Sampai iblis pun dijadikan dalil, astagfirullahaladzim. Bayang, maksudnya coba lihat kan astagfirullahaladzim, iblis dijadikan dalil coba. Enggak, bukan dalil Ustaz. Itu kan di dalam Al-Qur'an. Contohnya iblis kan mengakui Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta, berarti itu kan tauhid rububiyahnya bagus. Tapi di samping itu iblis ya, tidak sekalian antum bilang jadi Wahabi ini bertauhid dengan tauhidnya iblis begitu. Bukan seperti itu. Terus Bukan itu maksudnya. Kan begini Ustaz. Begini. ya, Ada penjual, dia mengakui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu memberi rezeki, yang memberi rezeki. Akan tetapi di samping itu dia juga memakai jimat-jimat untuk penglaris jualannya. Kira-kira apakah tauhid yang seperti itu gugur semua, Ustaz? dia pakai jimat itu, dia meyakini tidak kalau jimat itu mendatangkan rezeki. Ya, dia meyakini. Tapi dia meyakini juga kalau Allah yang memberi rezeki. Tidak bisa kalau meyakini jimat memberi rezeki, Allah tidak memberi rezeki. Kalau meyakini Allah memberi rezeki, jimat tidak bisa tidak memberi rezeki. Itu dua hal yang kontradiksi. Dia memakai perantara, Ustaz. Dia memakai perantara, itu jimat dia pakai perantara. Allah memberikan rezeki lewat apa namanya? Lewat perantara jimat. Dia meyakini seperti lewat jimat ini begitu. Lewat jimat ini Allah memberikan rezeki. Yang memberikan rezeki siapa? Allah. Tapi dia percaya juga kalau adanya jimat ini sebagai perantara, dia meyakini seperti rezekinya datang banyak. Ya, simpel ya. Coba anak kasih analogi simpel ke antum. Antum kalau sakit kemana? Ya, kalau sakit saya berikhtiar berobat. Dokter. Ya, kalau sakit berikhtiar ke berobat, ke dokter. Berobat. Antum meyakini enggak kalau dokter yang menyembuhkan? Oh enggak, saya tidak meyakini. Saya cuma ngapain antum? Ngapain antum ke dokter? Ya sebagai perintah juga kan, Allah kan juga memerintahkan kita untuk berobat. Artinya itu kan sebab yang tidak haram, Allah sebab mencari, yang halal. Apa?
kalau jimat tadi kan itu sebab yang diharamkan. Mana dalilnya? Apanya? Mana dalilnya? Halo? Ya, Ya. ya. Dalilnya yang mana? Tadi kita mengambil sebab dokter atau obat. Obat itu sebab yang haram tidak? Itu sebab yang halal. Sebab yang halal. Kalau Ya, karena kita untuk berobat seperti umpamanya dalam hadis itu bahwa bersedekahlah kalian untuk orang sakit. Kan untuk bersedekah semacam untuk itu. orang sakit, bukan minum Bodrex. Ya, kalau minum Bodres kan itu kan sebab yang dihalalkan. Mana Seperti dalilnya? makan obat. Mana dalilnya? Oh, kalau ada sebentar saya cari ya dalilnya ya. Saya enggak hafal. Cari dulu tadi. Ya. Ya, Dia ke dokter tidak sirik. Orang tabaruk dengan sesuatu sirik. Udah lah ya. Ya. Ini Pak ya, bukan berarti saya menghalalkan jimat, enggak. Kalau itu sesuai dengan syariat, ya enggak masalah. nah, itu ada dalilnya Ustaz. Ya, Rasulullah SAW bersabda, berobatlah kalian karena sesungguhnya Allah itu menurunkan penyakit dan juga menurunkan obatnya. Iya, obatnya apa Bang? Di situ ada enggak disebut obat kimia? Bodrex, Waduh. paracetamol ada enggak? Bosku, kalau yang kalau yang Itu seperti bilang pakai itu, jimat. jangan Sekarang begini ya, sama. Saya pun tanya balik mana jimat. ada Nabi Muhammad SAW mengenal namanya Bodres. Sama juga, mana ada Nabi Muhammad mengenal jimat-jimat yang sekarang? Ada dulu kan ada dia. Di mana zaman? Mana ada? Adakah? Ada. Ada dulu kan. Iya. Dulu Mana kan kasih tahu? Nabi kan sudah Nabi kan sudah mengharamkan kalau kita memakai Di jimat. mana? Di mana? Nah, Orang memakai jimat. tabarukan. Jangan bilang jimat, tabarukan Pak, tabarukan. Enggak, saya kan bilang tadi jimat. Awalnya kan pembicaraan saya kan bilang jimat. Ya kan? Yang antum maksud itu kan paling antum sindir tabarukan. Jimat yang itu kayak bagaimana yang antum maksud? Kertas ada tulisan Bismillah di situ, atau orang gantung di atas tembok tulisan apa namanya, Al-Waqiah. Ya kalau pokoknya itu jimat kayaknya dibungkus kain warna merah. Apa di dalamnya itu ditulis apa? Enggak, kalau itu saya nggak tahu karena saya lihat. Kalau di situ dia tulis Bismillah, terus salah begitu. Kecuali Bismillah kalau baru. kecuali di situ kalau dia tulis nama bapak antum salah. Dia tulis di situ Bismillah. Berarti boleh ya, umpamanya saya menulis Bismillah atau Kiai menulis Bismillah baru saya bungkus, gitu saya simpan di tempat-tempat jualan saya. Di dompet. Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Di dompet. Yang penting keyakinan kita yang memberikan rezeki adalah Allah. Antum mau simpan lafaz Bismillah di dompet terserah, yang penting jangan dibawa kamar mandi. Wah, kalau itu sih ya tetap melanggar lah kalau dibawa kamar mandi. Ya sudah, kalau memang tetap melanggar dalilnya mana? Tulis Bismillah di dompet, tulis Bismillah di kertasnya isi di dompet, mana dalil larangannya mana? Maksudnya kalau kediksi masuk dalam kamar mandi tadi Ustaz, itu kan tidak boleh. Iya, memang tidak boleh. Itu kan tidak boleh masuk dalam kamar mandi. Iya, sepakat tidak boleh. Iya. Iya. Ya, itu yang saya tanyakan tadi Ustaz. Satu lagi ya. Ambil waktunya sedikit Ustaz. Ya. Saya kan umpamanya saya kan penjual, umpamanya kan saya penjual ini di pasar. Iya. Ya kan?
Kadang di depan saya itu dia ambil apa? Ada air dalam tempat apa namanya? Botol air itu. Terus Dia ambil air itu dia semprot-semprotkan dia apa namanya? Semprotkan ke jualannya. ya, terus Kata saya tanya bilang itu air apa? Aku bilang, hmm, ini air sudah dijampi-jampi sama Ustadz katanya. Saya bilang, apa oh dibacakan? iya, Apa dibacakan? dibacakan. Apa Iya. dibacakan ayat Al-Quran? Saya kan enggak tahu Ustaz, saya kan enggak mau kepo nanti tersinggung dia kan kalau saya tanya lebih dalam lagi. Tanya Pak, kalau Tapi kalau katanya antum mau kata saya sih pokoknya dibacakan ya, ayat-ayatnya mungkin begitu. kalau dibacakan surat Al-Waqiah, Iya. surat itu kan dipercaya memudahkan supaya Allah mudahkan kita dikasih rezeki, Allah mudahkan rezeki kita. Terus kecuali dia baca nama bapak antum, nama kakek antum di situ, nama jin-jin apa, itu baru ndak boleh syirik. Tapi bacakan Al-Fatihah, dia bacakan Fatihah, bacakan Yasin, bacakan Al-Waqiah, ndak apa masalahnya? Oh ya. Jadi ya. Iya. Jadi cuma saya heran karena biasanya kalau di pasar itu Iya, analogi simpelnya itu kayak begitu, Bang. Nggak pernah ada Nabi itu suruh antum ketika sakit kepala minum Bodrex, sakit perut minum asam nefenama, sakit kepala minum Asmef, atau Iya, iya. sakit perut minum Promak, nggak ada. Tapi kan itu wasilah untuk berobat. ya. Sama kalau orang bertabaruk dengan ayat suci Al-Quran, bacaan ayat suci Al-Quran, terus apa salahnya? Nah, dalil mujmal banyak. Sayyidina Ya, Khalid bin Walid itu ketika berperang, ini dikira tidak ada dalilnya. Sayyidina Khalid bin Walid itu ketika berperang pernah itu apa namanya? Topi perangnya itu jatuh, kan dililit dengan sorban. Itu sementara berkecamuknya perang dicari itu. Ya. Itu kenapa dicari? Yang paling penting itu apa yang ada di dalam sorban yang di topi itu. Di dalam ada apa namanya? Lupa antara rambut Nabi atau jenggot Nabi, dan beliau bertabaruk dengan hal itu. Bukan cuma ayat ini, Oh. ada Ya, ya, dalilnya, ya. ada dalil. Oke, makasih Ustaz pencerahannya. Iya, Makasih Ustaz karena waktunya saya sudah mengambil waktunya ini banyak. iya. Oke, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini ahli sunnah wal jamaah tidak gampang menyalahkan, tidak gampang menyesatkan.